Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Connected ID. Jadi ngomongin soal mechanical keyboard dari brand lokal. Kita semua udah tahu kalau udah ada yang namanya Vortex Series, ada Rexus Daxa, terus ada Kudu juga dengan Kudu Whisper dan juga Kudu Arcadia yang kemarin itu baru rilis. Dan yang bikin semua keyboard itu menarik adalah mereka menggunakan koneksi Bluetooth 5 yang dimana udah cukup oke. Kalau misalnya dipakai ngetik itu udah delay-nya bisa dibilang udah minimum, dan dia juga udah low power, jadi udah aman lah untuk ngetik-ngetik kerja dan segala macam. Cuman bisa dibilang kalau untuk main game, koneksi Bluetooth itu bisa dibilang kurang reliable karena masih berasa delay-nya. Kayak misalkan gue sehari-hari itu pakai Keychron atau pakai si Kudu Arcadia itu kadang-kadang kalau main Dota itu kadang gue masih suka colok. Jadi gue sebenarnya kurang begitu aman dengan menggunakan keyboard Bluetooth. Dan karena hal ini, jadi sebenarnya itu masih ada celah untuk terjun ke industri atau market mechanical keyboard ini. Karena sampai saat ini masih belum ada yang menggunakan koneksi wireless 2,4 GHz. Karena ya bisa dibilang hampir nggak ada sampai sekarang ini, kecuali yang akan gue bahas ini. Tapi itu nanti. Kalau ngomongin soal koneksi 2,4 GHz itu sebenarnya bisa dibilang baru ada yang exist di Indonesia, itu cuma ada si Logitech dengan Logitech G613 dan si merek keyboard yang udah ada di depan gue sini. Ini adalah Noir. Jadi Noir Gear ini adalah merek Indonesia juga. Jadi selamat datang. Ya kurang lebih ini keyboardnya, ini kotaknya, packagingnya. Jadi ini produknya namanya adalah Noir N1. Jadi ini mereka yang bikin menarik itu adalah mereka menggunakan koneksi wireless 2,4 GHz. Jadi kalau ngomongin soal wireless-wirelessan ini bisa dibilang delay-nya udah setara dengan keyboard yang menggunakan kabel atau ya mouse kabel dan segala macam. Jadi pokoknya ini udah aman lah kalau masalah kalau ngomongin koneksi wireless gitu. Jadi langsung aja kita unboxing dan gue bahas soal keyboard ini. Gila. Kita unboxing. Ini kotaknya menurut gue kotak yang paling simple packagingnya dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin sudah pernah gue terima. Keyboard yang pernah gue terima. Jadi ini keyboardnya ya. Gue singkirin dulu. Jadi kita lihat ada dapat apa aja, dapat user manual, terus kabel, terus ada ya ini apa namanya, keycap puller sama spare keycap. Ini keyboard kotaknya gue singkirin dulu. Ya jadi ini adalah keyboardnya Noir Gear N1. Ini adalah produk pertama dari Noir Gear, merek lokal juga yang barusan ngerilis produk ini. Jadi ini keyboardnya. Colorway-nya dia abu-abu terus ya abu-abu terus dia di bagian arrow dan escape-nya warna hijau gitu ya, hijau-hijau apa sih ini namanya, gue nggak tahu lah, pokoknya hijau-hijau gitu. Cukup menarik sih colorway-nya, dan dia ada branding Noir-nya juga di bagian bawah. Nah selain itu keyboard ini juga sebenarnya punya dua colorway. Jadi selain warna abu-abu itu sebenarnya juga ada warna putih. Mana keyboardnya tadi kok hilang? Oh ini. Ini keyboardnya. Jadi ada dua jenis warna yang ditawarkan sama Noir Gear N1 ini. Jadi ada warna abu-abu dan juga warna putih polos dengan aksen warna hijau di arrow dan juga di escape. Dan dia di escape-nya itu ada logonya mereka, Noir Gear. Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, pokoknya kayak gitu. Dan langsung aja gue bahas. Jadi ngomongin soal layout. Jadi kalau layoutnya sendiri, keyboard ini tuh layoutnya 65%. Ya, jadi 65% ada arrow-nya, terus ada beberapa media button kayak patch up, patch down, ada delete, ada apa strip yang melengkung itulah, pokoknya kalian ngerti. Dan cuman yang gue sangat apresiasi di sini adalah mereka tidak memaksakan atau tidak membuang tombol del kayak yang ada di Keychron. Mana Keychron? Keychron? Where are you Keychron? Nah ini. Jadi kalau ini kebetulan gue ada Keychron K6, ini layoutnya sama 65%. Jadi kalau Keychron ini tuh, dia tuh nggak ada delete. Jadi kalau mau pakai delete itu kalau nggak salah tekan FN1 sama delete ini. Jadi delete itu kan biasa dibilang adalah salah satu key yang sering kita pakai. Cuman sayangnya kalau di Keychron, dia pasti pencet FN dan del. Cuman di sini kita nggak perlu repot-repot untuk pakai FN karena dia delete-nya udah dedicated. Ya, seperti kalian bisa lihat dia delete-nya di sini dan dia nggak memaksakan LED button. Jadi LED buttonnya semuanya pakai shortcut, naikin brightness pakai yang atas, mau dikurangin pakai yang bawah. Kayak gitu.
Nah, terus selain itu untuk keycapnya dia menggunakan bahan ABS plastik. Jadi ini agak sedikit disayangkan menurut gua karena bahan ABS plastik kayak gini itu gampang banget shiny. Jadi sebenarnya tuh gua udah pakai yang versi warna putih ini beberapa minggu lah, karena ini udah sempat gue jadiin daily driver. Dan seperti yang bisa kalian lihat, gue nggak tahu ini apakah kelihatan di kamera apa enggak. Yaitu maksudnya di bagian spacebar ini agak-agak mengkilat dikit. Yang bisa dibilang nilai plus dari bahan kayak gini adalah dia warna LED-nya tuh terang. Ini gue coba nyalain aja. Oh ya, memang karena kena lampu mungkin, tapi nanti akan gue kasih b-roll kurang lebih dia LED-nya kayak gimana. Cuman ya jadi kelebihannya menggunakan ABS plastik ini adalah dia jadi LED-nya jadi kelihatan lebih terang dibandingkan sama pakai keycaps PBT. Karena kalau keycaps PBT meskipun dia lebih bagus build-nya, jadi lebih awet, lebih enak juga, lebih tebel, itu kalau misalnya dipakai LED itu kurang terang. Sebenarnya ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing kayak gimana. Lalu untuk masalah angle atau kemiringan dari si Noir N1 ini, gue sebenarnya ini mungkin gue bandingin aja. Gue nggak tahu apakah di kamera kedua kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti kan gue kasih b-roll. Jadi untuk masalah kemiringannya, dia tuh kemiringannya tuh menurut gue agak kurang angle gitu. Karena bisa kalian lihat sendiri dia tuh terlalu rata banget sama terlalu datar gitu. Jadi untuk posisi ngetik itu menurut gue agak kurang enak karena dia harusnya agak naik sedikit gitu, jadi lebih enak. Gue mungkin akan nyaranin kalian untuk nambahin confit atau apa supaya ngetiknya itu lebih enak. Untuk build quality-nya, dia menggunakan bahan plastik di bagian case-nya. Jadi untuk masalah build quality sebenarnya sama aja kayak keyboard mechanical yang lewatnya 65% yang menggunakan plastik juga. Jadi untuk masalah build, gue pribadi gak ada masalah karena udah kecil juga, terus plastiknya juga udah cukup tebal, jadi gue nggak ada komplain sama sekali di sini. Oh ya, tadi gue belum sempat bilang juga untuk masalah switch. Jadi keyboard ini dua-duanya menggunakan switch Gateron, dan untuk yang warna abu-abu ini dia menggunakan switch Gateron Blue. Lalu untuk yang warna putih ini menggunakan switch Gateron Brown. Di paket pembelian ya tadi gue udah bilang dapat ini, dapat apa? Puller, dapat kabel rubber juga Type C. Ini gue kasih lihat nih ya, dapat kabel rubber Type C. Jadi ini bisa dikoneksikan menggunakan kabel dan juga Bluetooth, dan juga koneksi wireless 2,4 GHz. Untuk koneksi wireless 2,4 GHz itu harus menggunakan dongle wireless kayak gini. Jadi kalau kalian mau main game dengan koneksi wireless yang nggak delay, kalian wajib pakai ini. Dan kalau misalnya Bluetooth ya gampang, tinggal kalian koneksin aja ke Bluetooth yang ada di PC atau laptop kalian. Kalau misalkan PC kalian nggak punya koneksi Bluetooth, berarti kalian harus beli dongle-nya secara terpisah gitu. Atau kalian bisa beli PCIe Bluetooth atau semacamnya supaya bisa koneksikan pakai Bluetooth. Dan menurut gue dengan dua jenis koneksi ini bakal berguna banget buat kalian. Selain untuk main game gak delay, kalian kalau misalkan kerja itu juga lebih gampang karena bisa mengkoneksikan maksimal 1, 2, 3, 4, 5. Bisa mengkoneksikan maksimal 5 device langsung sekaligus. Jadi kalau kalian mau pindah-pindah device itu lebih gampang. Oke, nah jadi gue mau bahas soal masalah koneksi 2,4 GHz-nya. Nah sebenarnya gue kemarin itu udah sempat pakai keyboard ini beberapa minggu lah kemarin gue jadiin daily driver. Dan sebenarnya untuk masalah koneksi kalau aman gak ada masalah, itu bagus koneksinya. Jadi sama sekali gak ada delay. Gue udah coba main Dota segala macem. Ini menurut gue adalah salah satu keyboard mechanical terbaik wireless yang tidak ada delaynya sama sekali. Terutama kalau dibandingkan sama keyboard-keyboard lain. Contohnya kayak CFX64, terus kayak Daxa M71, itu semuanya masih ada delay karena Bluetooth, wajar gitu. Cuman karena ini pakai koneksi sendiri 2,4 GHz, jadi ini koneksinya udah sangat aman banget. Cuman, gue ada nemuin beberapa isu yang dimana si koneksi wireless-nya ini bisa ke-interfere kalau misalkan kita menggunakan mouse wireless gitu. Jadi kemarin tuh gue sempat nyoba, gue colokin mouse gue ini kan wireless 3CG304, jadi dongle-nya itu gue colok semuanya ke USB 3 karena kebetulan di PC gue itu cuma ada port USB 3, jadi semuanya itu gue colok ke port USB 3. Dan anehnya di keyboard ini jadi ke-interfere, jadi tuh kadang suka mati-mati sendiri, itu lagi ngetik mati segala macam. Jadi sebenarnya gue kurang tahu persis alasannya kenapa, mungkin karena USB portnya salah gitu. Tapi kemarin tuh gue sempet nyoba pindahin si mouse ini tuh gue pindahin ke port USB 2 dan untungnya nggak masalah setelah itu. Jadi kalian perlu perhatiin masalah port-portan, kalau bisa mungkin agak jauhan atau mungkin portnya dibedain segala macam. Cuman gue untuk masalah penyebabnya gue nggak tahu kenapa, nggak tahu persis kenapa. Cuman ya kurang lebih ada masalah interference lah di sini. Lalu selanjutnya yang mau gue bahas lagi adalah apakah keyboard ini hot swap atau tidak. Nah sayangnya di sini keyboardnya nggak hot swap.
Jadi kalau misalkan mau diganti switch-nya ya kalian mau nggak mau harus solder. Jadi ya hal ini mungkin bisa kalian pertimbangkan, kecuali kalau kalian memang ngejar only si masalah wireless-nya doang. Jadi kalau misalnya kalian mau ngejar wireless-nya doang tanpa memperdulikan apapun, ya ini menurut gue keyboard satu-satunya yang bisa kalian afford lah dibandingkan keyboard-keyboard Bluetooth lainnya gitu. Lalu selanjutnya untuk masalah typing experience. Seperti biasa, karena ini adalah Gateron Brown, kebetulan gue suka sama Gateron Brown, jadi menurut gue typing experience-nya ini lebih gue lebih suka lah gitu. Dan kalau misalkan dibandingkan sama Keychron, kebetulan gue lagi ada nih, ya kan? Ini gue ada nih Keychron. Ini Gateron Brown juga. Cuman kalau dari segi suara, nih gue coba ngetik pertama. Ini gue pakai mic clip-on ya. Cuman nanti gue akan ngasih typing testnya juga lebih detail lagi kayak biasa pakai mic biar lebih bagus kayak ASMR. Nah ini gue coba ngetik ya. Ini pakai Noir N1 Gateron Brown. Nah untuk stabilizernya di sini bagusnya adalah mereka udah di loop. Jadi dia rattle-nya bisa dibilang minimum banget, hampir nggak ada. Cuma memang masih ada sih sedikit. Dan ya gue sangat appreciate karena si Noir ini bisa memperhatikan detail-detail seperti stabilizer yang di loop. Lalu untuk masalah typing, Gateron Brown seperti biasa ya. Karena gue nggak tahu batch baru atau gimana. Cuman batch-nya Gateron Brown ini somehow selalu rattle gitu. Gue nggak ngerti. Jadi bukan rattle sih, dia lebih wobble atau lebih goyang-goyang dibandingkan sama Gateron Brown yang versi yang lama. Kayak yang ada di N Pro 2 yang waktu itu sempat gue review juga. Jadi untuk Gateron Brown-nya seperti biasa tactile tipis dan ya, unfortunately wobble. Yang di sini juga sama. Ya, bedanya kalau sama si Keychron ini dia lebih high pitch-nya itu lebih tinggi, sedangkan yang ini suaranya lebih dalam. Nah, ini untuk yang Gateron Brown. Lalu untuk yang Gateron Blue. Untuk yang Gateron Blue sebenarnya Gateron Blue itu adalah salah satu switch clicky favorit gua. Jadi salah satu switch clicky favorit gua. Dan dia tuh klikinya tuh nggak kasar, jadi bisa dibilang smooth. Dan dia juga ringan bisa dibilang. Jadi untuk masalah mau Gateron Blue atau mau Gateron Brown itu balik lagi ke preferensi pemilihan switch kalian. Kalian lebih suka switch tactile atau clicky atau yang mana, itu terserah kalian. Lalu selain dongle 2,4 GHz, ini ada yang namanya kita dapat spare keycaps untuk jatuh. Dan kita dapat spare keycaps untuk Mac. Jadi selain untuk Windows, keyboard ini juga bisa dikoneksikan ke Mac dan kontrolnya semua bisa diganti dengan pencet ini. Fn dan juga F untuk Windows, Fn dan J itu untuk Mac. Jadi kayak gitu. Dan untuk pairing Bluetooth-nya kalian tinggal pencet Fn dan Q yang lama, nanti dia bakalan koneksi ke PC atau laptop kalian yang menggunakan Bluetooth. Nah sementara kalau kalian mau pakai dongle, tinggal kalian pencet Fn kayak gini dan udah beres. Nah untuk masalah baterai, kedua keyboard ini menggunakan baterai dengan kapasitas 1450 mAh dan menurut Noir itu bisa tahan kurang lebih sampai 73 jam tanpa menggunakan RGB.
Jadi untuk masalah baterai, menurut gue sih udah nggak ada masalah sama sekali. Cuman karena gue menggunakan keyboard ini biasanya malam-malam itu gue colok. Jadi kalau misalnya mau main game atau habis gue kerja, biasanya itu gue colok. Jadi gue nggak berasa gitu kalau misalkan baterainya udah habis atau gimana. Jadi ya untuk masalah baterai, menurut Noir segitu. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lengkapnya lagi, mungkin lain kali akan gue bahas atau nanti akan gue bikin round up dengan keyboard-keyboard lain. Mungkin gue akan bikin video 5 keyboard terbaik di tahun ini atau gimana, kalian tungguin aja. Nanti akan gue bahas, atau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa join Discord gue aja supaya lebih gampang ngobrolnya. Oke, lalu untuk masalah harga. Jadi untuk harga sendiri, kalau nggak salah Noir N1 ini ada di harga 1 jutaan, 1,1 kalau nggak salah. Tapi karena biasa pre-order gitu. Jadi untuk harga pre-order itu kalau nggak salah harganya ada di 950.000 dan kita ada dapat sleeve juga. Nah, jadi untuk harga pre-order, khusus pre-order doang kalau nggak salah kita ada dapat keyboard sleeve. Jadi ya kalau kalian pengen bawa kemana-mana bisa kalian taruh di sleeve-nya keyboardnya gitu. Dan sleeve-nya menurut gue ada logo mereka. Logo mereka sih gue suka ya, nggak ribet gitu logonya, nggak aneh-aneh gitu. Nah ini untuk sleeve-nya. Jadi kalau kalian tertarik sama keyboard ini, kalian bisa ikutin pre-ordernya yang dimana dapat si sleeve ini, dan kalau nggak salah dapat stiker juga kalau gue nggak salah ya. Pokoknya untuk harganya segitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya bagaimana? Nah, untuk kesimpulannya sendiri, untuk harga 950.000 dan bahkan untuk harga yang normalnya kalau nggak salah harga normal 1,1 ya kalau gue nggak salah. Cuman untuk dari harga tersebut sih bisa dibilang untuk sebuah keyboard yang menggunakan keycaps ABS plastik. Sebenarnya kalau untuk keycaps ABS plastik itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau kalian suka LED-nya terang, ya mungkin kalian bakal suka sama keycap ini atau keyboard ini. Cuman kalau misalnya kalian lebih suka keyboard atau keycap yang keycapsnya itu lebih thick atau lebih tebel, ya ini memang agak kurang, dan gue pribadi juga sebenarnya prefer yang menggunakan keycap BT. Lalu untuk masalah build quality ini udah bagus, dan dia sayangnya belum hot swap gitu. Cuman ya semoga aja kedepannya mereka bisa mempertimbangkan hal ini untuk jadi salah satu fitur di keyboard ini. Karena kalau misalnya hot swap, menurut gue ini keyboard bakalan sangat oke banget. Lalu selain itu untuk menurut gue untuk harga 950.000 dengan segala hal yang udah gue jelasin tadi, menurut gue 950.000 sangat masuk akal banget karena koneksinya udah menurut gue banyak, ada 3. Tadi gue bilang ada kabel, bisa Bluetoothnya juga Bluetooth 5. Jadi kalau kalian ngerasa susah atau kalian nggak suka pakai si dongle-nya ini atau kalian takut hilang, ya kalian bisa pakai Bluetooth 5-nya. Cuman kalau misalnya kalian mau main game, gue sangat saranin untuk pakai dongle-nya ini atau kalian bisa colok ke kabel aja. Dan ya bisa dibilang koneksinya ini adalah nilai jual paling tinggi yang ada di keyboard ini, karena kalau ngomongin keyboard lain itu masih belum ada yang menggunakan dongle atau koneksi wireless 2.4 GHz. Kayak misalnya si X64 itu belum ada, Dax M71 Pro juga belum ada, Keychron juga belum ada semuanya. Dan ya, gue rasa ini cuma satu-satunya opsi keyboard yang menggunakan koneksi sekenceng atau yang tidak delay sama sekali seperti keyboard ini. Paling ya cuma ada si Logitech itu doang. Cuman itu juga full size. Dan ya, jadi balik lagi ke preferensi penggunaan kalian itu gimana. Kalau kalian pengen main game nggak ada delay sama sekali, gue rasa ini adalah pilihan yang sangat cocok banget. Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Noir Gear N1 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, gue dari Krangi TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.